Sekarang puas apa nyesel mas, Bumbu Bazar? Kalau dalam dendam puas pada waktu itu. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan satu kasus pembunuhan yang baru saja terjadi di daerah Semarang. Korban ini ditemukan tidak bernyawa dengan 15 kali tikaman yang tembus hingga bagian organ dalamnya. Bagaimana kronologi lengkapnya? Yuk kita simak videonya. Pada awal kisah ini, kita berkenalan dengan seorang wanita muda bernama Robiatul Adawiyah berusia 28 tahun, warga asal Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Robiatul merupakan seorang karyawati bank swasta daerah Semarang. Selama di Semarang, Robiatul ini menyewa sebuah kamar kos yang berada di Jalan Peterongan Timur, Semarang, Jawa Tengah. Lokasi kosan itu sangat dekat dengan kantornya. Tidak diketahui secara detail akan sosok dari Robiatul ini. Namun hingga suatu ketika, Robiatul ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar kosannya. Malam mengerikan itu terjadi tepat hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, sekitar jam 23.50. Bermula, ada seorang tetangga kamar kosan berinisial R mendengar adanya suara kegaduhan yang berasal dari kamar Robiatul. Tetangga kosan itu pun berniat untuk mengecek kegaduhan tersebut. Namun ketika akan mengecek, dia pun melihat ada sosok pria berlari keluar dari kamar Robiatul dengan sebilah pisau yang masih berlumuran darah di tangannya. Sontak saja dia pun sangat terkejut dan mengurungkan niatnya, lalu kembali lagi ke dalam kamar dan mengunci pintu kamarnya. Setelah pria misterius itu pergi, tetangga kosan itu pun segera menelpon pemilik kosan dan mengabarkan pada penghuni kosan lainnya. Di waktu yang hampir bersamaan, tetangga sebelah kamar kos dari Robiatul yang berada di lantai 2 segera mengecek ke kamar Robiatul. Dan benar saja, Robiatul ditemukan dalam posisi tertelungkup, tidak bernyawa, dan bersimbah darah penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Kondisi kamar pun dalam keadaan berantakan. Penghuni kosan segera menghubungi ambulans dan melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian setempat. Tidak berselang lama, polisi bersama dengan tim Inavis tiba di lokasi kejadian. Pihak kepolisian pun langsung melakukan olah TKP dan mencari informasi dari beberapa saksi yang pada saat itu berada di lokasi kejadian. Setelah olah TKP dilakukan, tubuh Robiatul pun dibawa menuju Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan proses otopsi. Sementara hasil olah TKP tidak ditemukan adanya barang berharga milik korban yang hilang. Pihak kepolisian pun menyatakan jika kasus ini murni pembunuhan, bukan perampokan ataupun pencurian. Saksi R mengaku ketika dirinya mendengar suara kegaduhan itu, suaranya seperti teriakan dengan posisi mulut dibekap. Tidak lama berselang, dia pun melihat adanya sosok pria yang keluar dari kamar lantai 2 lalu turun melewati kamarnya di lantai 1. Sosok pria itu hanya berjumlah 1 orang dan bertumbuh tinggi berisi. Selain mendapatkan informasi dari para saksi, polisi pun mengecek CCTV yang berada di sekitaran lokasi. Pada saat penelusuran itu didapati CCTV yang terekam di depan masjid yang berlokasi persis berhadapan dengan rumah kosan tersebut. Dalam rekaman CCTV itu, terlihat sosok pria mengenakan kaos dan celana pendek berwarna hitam memarkirkan motor CBR-nya di depan masjid. Saat itu, dengan cepat, pelaku memanjat pagar dari rumah kosong yang berada di sebelah rumah kosan dengan ketinggian pagar sekitar 5 meter. Hingga dia pun tiba di balkon lantai 2 rumah kosan tersebut. Hanya dalam waktu 6 menit, pria tersebut pun sudah keluar dari kosan dan menuju motornya kembali lalu melarikan diri. Jika dilihat dari rekaman CCTV, terlihat gerak-gerik pelaku ini sangat cepat melakukan aksinya dan terencana. Jumlah kamar kosan itu sebanyak 15 pintu. Namun pelaku langsung tertuju pada kamar korban.
sehingga dapat disimpulkan jika antara korban dan pelaku diduga sudah saling kenal karena pelaku ini sudah mengetahui seluk-beluk lokasi kamar korban. Sementara itu, pemilik kosan yang bernama Faisal Setio berusia 29 tahun mengatakan jika korban ini telah tinggal di kamar kosan itu selama 4 tahun dan bekerja sebagai petugas call center di sebuah bank swasta. Selama ini, korban tidak pernah terlibat masalah apapun. Aktivitasnya seperti pekerja lainnya. Menurut Faisal, pria yang terlihat dalam rekaman CCTV tidak dikenal oleh penghuni kosan lainnya maupun dirinya sendiri. Menurut Ketua RT setempat, Joko Wahyudi, beberapa saat sebelum pembunuhan itu terjadi, sekitar pada jam 23.45 menit, terduga pelaku sempat berpapasan dengan warga yang sedang nongkrong di dekat rumah kosannya korban. Pelaku ini terlihat mondar-mandir di sekitaran kosannya korban menggunakan motor CBR berwarna hitam dan sempat berhenti di perempatan jalan sebelah timur lokasi. Pada saat ditegur oleh warga, pria itu pun pergi, namun diduga kembali lagi untuk melakukan aksinya setelah lingkungan sekitaran sepi. Pada sisi lainnya, dari hasil otopsi, terlihat korban dibunuh dengan sangat mengerikan. Korban ini mengalami luka sebanyak 15 kali tikaman yang tembus ke organ bagian dalamnya. Tikaman itu tembus ke paru-paru, liver, dan ginjal. Luka tikaman itulah yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahkan, luka tikaman yang tembus ke paru-paru sedalam 20 cm yang mengakibatkan patah tulang. Dari bukti dan saksi itu, polisi mulai menyusun teka-teki siapakah sosok pria misterius itu, pelaku pembunuhan atas korban Robiatul. Seiring berjalannya penyelidikan, akhirnya polisi pun mengantongi satu nama identitas dari terduga pelaku pembunuhan. Polisi mulai melakukan perburuan terhadap identitas tersebut. Setelah 5 hari dari pembunuhan itu, akhirnya pelaku pembunuhan pun berhasil ditangkap. Pelaku ini bernama Muhammad Adi Nugroho, berhasil diringkus oleh tim gabungan Jatantras Polda Jateng, Jatantras Polrestabes Semarang, Resmob Polrestabes Semarang. Adi dibekuk oleh tim kepolisian saat sedang melakukan persembunyian di rumah kakak kandungnya yang berada di Banyumanik, Semarang. Sosok pelaku Adi ini ternyata kekasih korban yang berasal dari Bendungan Barusari, Semarang Selatan. Dia berprofesi sebagai seorang security di salah satu klinik kecantikan daerah Semarang. Hubungan asmara keduanya terjalin sejak Januari 2024. Komunikasi itu berawal dari perkenalannya melalui aplikasi kencan yaitu Tantan. Hingga akhirnya hubungan mereka pun berjalan dan menjadi sepasang kekasih. Namun dalam kenyataannya, hubungan asmara mereka tidak berjalan mulus. Permasalahan itu muncul karena sikap dari pelaku yang mengekang atau overprotective kepada korban. Lelah dengan keributan di antara mereka yang pada akhirnya Robiatul ini meminta putus kepada Adi agar tidak mengganggu kehidupannya lagi. Pelaku mengatakan, "Saya kan pacarnya, saya pengen menjaga komitmen." Tapi korban malah mengatakan, "Jangan ganggu aku, saya butuh bersosial sama teman cewek dan cowok. Jangan terlalu mengekang aku." Ucapan itulah yang membuat pelaku sakit hati. Pelaku mengaku cintanya yang tulus dibuktikan dengan mendatangi orang tua dari korban. Namun hancur begitu saja pada saat Robiatul mengakhiri hubungannya. Terus kenapa kamu melakukan perbuatan ini? Kan temannya. Karena apa ya Pak? Maksudnya saya kan pacarnya dia. Terus saya Kamu pacarnya si cewek ini. iya, saya pengen jaga komitmen. Dan terus dia itu nggak mau Pak, dan dia bilang maksudnya jangan ganggu aku maksudnya jangan terlalu nakal aku mau sosial, aku tuh butuh relasi sama teman cewek juga cowok. Jawabannya apa Pak? Iya, di situ saya sedikit merasa sakit hati. Setelah sakit hati atas ucapan korban,
dia pun memantau gerak-gerik dari korban, baik secara langsung ataupun melalui sosial media. Pelaku ini membuat akun fake di aplikasi Kencan dan WhatsApp untuk mengetahui pergerakan dari kekasihnya secara update. Sakit hatinya pun semakin bertambah pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, sekitar pada jam 21.00. Pelaku mengirimkan pesan kepada Robiatul namun tidak ditanggapi. Dia pun mengirimkan pesan jika dirinya baru saja pulang bekerja. Pada saat dicek di akun WhatsApp palsunya, dia pun mendapati Robiatul ini sedang memposting sebuah video di mana dirinya dan teman laki-lakinya tengah mengalami kecelakaan lalu lintas. Dan postingan itu pun tidak muncul di nomor asli dari pelaku, yang bertanda jika nomor pelaku ini telah disembunyikan di pesan Robiatul. Yang pada akhirnya pelaku memutuskan untuk membalas dendam dengan cara membunuh Robiatul. Pelaku ini membeli sebuah pisau sangkur secara online, lalu pergi dan menemui Robiatul. Pada malam itu, pelaku mengikuti korban, dan korban ini sedang bersama dengan teman laki-lakinya yang baru saja menjemput korban sepulang bekerja. Setelah korban memasuki kamar, pelaku segera menyusul teman laki-lakinya korban dan mereka bertemu di sebuah perempatan jalan. Pelaku langsung menanyakan status hubungan keduanya. Pria itu pun mengaku hanya sebatas teman dengan korban. Namun, pelaku yang merasa tidak puas dengan jawaban pria itu dan langsung putar balik menuju kosannya korban. Di depan kosannya korban, pelaku ini sempat menelpon korban, namun korban tidak merespon. Di sanalah pelaku nekat melompat pagar menuju kamar kosannya korban dengan membawa pisau sangkur. Di depan kamar, pelaku mengetuk-ketuk pintu kamar dan korban pun menjawab, "Siapa?" Namun pelaku ini hanya diam. Lalu lampu kamar dimatikan oleh korban dan pintu dibuka. Melihat kedatangan pelaku, korban langsung berusaha menutup pintu. Lantaran pelaku yang bertubuh besar dan tegap sangat mudah mendobrak pintu dan memaksa masuk ke dalam kamar. Saat di dalam kamar, tanpa ucapan sepatah kata pun, pelaku langsung menikam perut korban sebanyak 1 kali. Dan korban pun langsung terjatuh. Pelaku yang sudah gelap mata terus-menerus menghujani dada korban dengan 13 kali tikaman. Dan akhirnya pelaku melayangkan 1 kali tikaman pada arah pinggang korban ketika kondisi korban sudah tidak berdaya. Setelah pembunuhan itu, pelaku melarikan diri ke Jakarta tanpa tujuan jelas. Selama pelariannya, pelaku mengaku tidak mengunjungi rumah siapapun. Dia hanya tidur dari masjid ke masjid. Hingga akhirnya pelaku memutuskan untuk pulang ke rumah kakaknya yang berada di Banyumanik. Dan di sanalah pelaku ditangkap oleh polisi pada tanggal 22 Oktober 2024, sekitar pada jam 4 subuh. Pada saat ini, jenazah korban pun telah dimakamkan di kampung halamannya. Sementara pelaku tengah menjalani pemeriksaan dan terjerat pasal 340 KUHP dengan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Guys, inti seri dari kasus ini, waspadalah perkenalan melalui sosial media. Jika sudah berkenalan, lihat dulu latar belakangnya dan karakter. Jangan mudah menjalin hubungan, terlebih baru kenal dan dekat. Semoga saja korban diampuni segala dosanya. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?